Ibu dengarkan. Dia nak minuman sini depan. Mana yang muridun? Dengarkan. Dia nak minum. Siapa yang bergerak? Allah. Yang bergerak kita. Hamba. Maka nampak? Hamba namanya. Apa buktinya? Maujud. Allah yang nyata, hamba tidak nyata. Bukan ini yang minum, tapi rasa yang ini. Maka Allah yang nyata, manusia tidak nyata. Inilah disebut orang mukmin itu allazina yu'minun bil ghaib. Yang mukmin sesungguhnya itu dia yakin yang tidak nampak saja. Yang nampak ini itu cuma. Kalau betul sampai perlu keyakinan itu udah. Tak boleh kita berniat. Karena niat iradat minallah. Kun fayakun. Paham maksudnya? Iya. Maka orang tua dulu kalau kaji kajian makrifat ini itu dilarang anak laki-lakinya duduk sepapan dengan anak perempuan. Apalagi orang lain. Dia kalau duduk sepapan, tu terpandang dia. Terpandang di level tadi. Tu niat dia. Kalau nyo bisa, dia kena tak ada bacaan. Dia Allah. Besi berani, paham? Ini besi berani, ini besi kecil-kecil. Lewat besi berani, lengket sendiri. Dan bahaya. Cuma sampai di level itu, bastiah tu ya, mempanakan diri. Tapi kalau masih ada rawa, itu tak jempol, itu pemahamannya. Maka dia berarti belum mengerti yang ia lihat, belum bisa apa yang ia rasa. Ya. Paham ya, paham dan bisa paham yang kalimat yang pasti mana dia. Mengerti apa yang dilihat, paham apa yang dirasa. Siapa nak diri? Iya benar. Tak perlu ike-ike le Bang Haji tu. Lonik je Bang Haji mana bayain. Kalau ibarat ke situ ya. Kadang contoh ke dunia ni Bu cepat pula mendatangkan makrifat. Ya. Nah, tapi yang dimaksud di dalam pemahaman ini wujud sifat asma af'al itu kapan? Pada saat menyebut Allahu Akbar. Jadi bukan saya yang ingin, bukan saya yang melihat kanan. Sebenarnya Allah. Bukan saya yang ingin salat, yang ingin salat Allah. Bukan saya yang mendengar Allah. Bukan saya yang melihat Allah. Bukan saya yang hidup sebenarnya Allah. Saya tidak tahu. Bukan saya berkata-kata, yang berkata-kata Allah. Kalau itu Bu boleh nanti, tapi ditunggu dulu ya, ditunggu iradat minallah. Pamannya kalau di kampung kan ada Bu kandang, tahu kandang Bu? Jadi kerbau itu ada orang punya di dalam lapangan Bu, 10 orang kadang sampai 100-200 ekor. Itu di kandang luas. Didengar di kalam Allah. Berarti Allah yang berkalam bukan kita. Apa katanya? Tapi niatnya kata Allah, semua yang mendengar tumbang semua. Maka lahirlah ilmu kanuragan. Maka ibu tengok ilmu kanuragan tinggi itu, dibukanya silat. Di gini cuma telapak kaki, semua di situ terbalik semua. Di kalam itu dia. Di iradat itu dia. Maka lahirlah ilmu kudarat. Ilmu kudarat itu Bu, kalau di Danau Lingkuang, Bunda tahu Danau Lingkuang? Tahu. Pernah dengar dulu Datuk Tiantau? Ya. Datuk Tiantau itu umurnya 80-an Bu. 82. Masih hidup sekarang? Ada. Main bola kaki. Siapa temannya main bola kaki? Pemuda umur 18 tahun. Tidak terkejar oleh preman dulu. Duduk di kudarat lo. Bukan aku yang berlari, tapi Allah.
Maka orang di kampung nyebut tu dah tu dulu pakai kudarat, ini udah tu pakai kudarat, tu itu dia. Kudarat. Cuma dipadatkan bahasa ilmu kudarat pakainya. Buat iradat kudarat binal, iradat binallah, kudarat binallah. Kudrat ya. Kudarat yang berkehendak Allah, kekuatan Allah. Kudarat itu kekuatan. Rodat. Iradat Irodat. kehendak Allah. Jadi kan dia bukan dia yang berkehendak, tapi Allah. Sana tuh di mana? Jalan. Jadi dia bergaran dengan kudarat Allah. Nah, kalau awak konek bu, sholat tu aja. Kalau kita yang sholat capek bu. Iya. Tapi kalau berdiri dengan kudarat Allah, bengkak kaki Nabi kena lama berdiri. Tapi Nabi tak merasa capek. Karena yang berdiri Allah, ni hamba tu ngikut aja. Tu dia. Awak kena duduk di lebih lambat tu ponek 2 rakaat dia ponek lah. Tu dia. Irodat kehendak. Iya. Kudrat. Kudarat kekuatan. Qadirun, kudrat, iradat. Kayak itu bu. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sami, basir, kalam. Yuk, kita tahu nak. Irodat kehendak. Iradat kehendak, keinginan ya. Kudrat kekuatan, iradat keinginan, ilmu pengetahuan ya. Sami ni, Mendengar. basir ni, tak. Hayat hidup rasa ya. Kalam Berkata-kata. kata. Maka ada mutakalimun. Kalau ilmu saya pun Ilmu tahu mengetahui. Maka alimun ilmu alimun tahu yang maha tahu. Makanya saya takut kalau yang di dalam ikut itu dia. Saya takut kalau di dalam berkata. Saya takut kalau yang di dalam yang berkehendak. Kalau kita berkehendak tidak apa-apa. Tapi kalau dalam berkehendak, coba yang di dalam berkehendak macam apa pun gagal apa aja itu berkehendak yang di dalam. Lai tengok dulu waktu kita hamil muda, hamil 2 bulan. Yang berkehendak yang di dalam, bang, bawa apa lam di belakang rumah tu ya bang, basi koke datang tu manjit, betul tak? Dia yang di dalam berkehendak, mak kuat, bagongo, disuntik terpancik dah tu dekat yang manjit. Begitu bu kalau yang di dalam kuat, maha kuat. Makanya lahirlah di kajian tertinggi itu namanya ilmu maqasid. Maksud. Kenapa? Apa maksudnya? Kehendak tuh tadi. Jadi kalau sampai di kehendaknya bu, umpamanya ulang suami itu ngomong nih, dia terjadi cuma nya, tapi di kehendak levelnya ibu langsung ambil air kopi minumlah begitu maka kehendak dia tidak ngomong lagi, tidak perlu diucapkan dia. Kalau diucap sedikit dapat nih gue kopi aja jelek lah bentuk lagi itu dah mata godang lah telinga merah lah. Tapi kalau masuk di kiraan Allah dia sikit aja tak ada huruf, tak ada suara, itu masih kopi gue kopi paling acak deh gue itu tak paling elak asinnya mulai final lah kayaknya. Tapi kalau dikalamkan sedikit harganya. Begitulah maha kuat. Karena yang berkehendak Allah kan ya. Iya. Jadi kalau kehendak Allah, kalau lelaki bini awak tu pas ulang tahun tu berjalan aja buka apa tengok telefon. Jo patung-patung tu boleh dia tu. Tapi kalau berkalam, sekali setahun tak mau molin baju, nembuk molin ekor. Sedikit ni bu. Tapi kalau duduk di level ini, awak minta yang tu ni. Ketiga-tiga dia ambil dia. Begitu dia. Mahamnya, mahal. Makanya orang tu santun kalau sempurna ilmu santun. Karena dia di level maha berkehendak. Dia enak kalau sama-sama ya. Jadi lelaki bini itu sesama level enak ya. Tak ponek dah. Kau tempang-tempang sama lain. Itulah bukunya bu. Makanya celempong tu indah bukan nak sama tu lah. Itu gunanya. Jadi dia sama-sama indah ini. Tangtung tak ketangtung. Kalau sama-samanya pun tak ajaknya tu. Itu guna bu.
Jadi bertingkat-tingkat tu pancak bunyi tengok dari jauh. Kan sudah. Adilallah tu ya. Adilallah tu. Kalau dah sempurna tuan ni yun tak nak lelaki ni bu. Tak nak bini dia ya. Dia kekurangan tadi. Jadi bersyukur apa yang terjadi bu ya. Maka apa kalimat terakhir? Tiap tampung nak datang beliau haram mencari. Itu faham bu? Meniti di kampung. Mandiat ditampung, datang dari beliau mencari haram, tak boleh. Kan kau nak aja tuhnya, kau nak basi koke mencari, mana bisa bu yang sagoni kan berubah kan secupak, yang secupak jadi sagoni dah di paso-paso, laponek 5 tahun terbakar, balik kasar ngecupak dia. Udahlah, di tiap tampung datang beliau. Kok saya mengaji salah satu enggak ngaji. Kira-kira. Allah Karim. Dan ya, itu tetap disebut dengan alif pada kalimat Allah, ya, disudahi dengan roh sebelum apa. Maka berkekalanlah mengislamkan yaitu hakul maut, ya, menetapkan mauta artinya sekali-kali tiada berubah niat, yakni dijadikannya seperti mayat adanya. Apakah dia itu mayat atau tidak? Ya, atau mulut saja berkata mayat, tapi di situ adalah hati. Apa yang jadikan mayat dalam pandangan hati itu? Telinga jadi mayat, pendengaran jadi mayat, mata jadi mayat. Berarti mata tidak boleh lihat, kan itu bu? Inilah ini namanya dengan adamus su'ud. Di halaman 22 disebutlah adamus su'ud. Kalau sampai di ada musuh, ya Allah. Damai dunia nih. Ada musuh. Jumpa bunda. Halaman 22 awal ya. Ada apa tadi, Ustaz? Ada musuh. Ya, halaman 21 itu kan tadi dibilang. Ada musuh. Itu disebut hakul maut. Ya, berkekalan nih hingga salam. Sorry bu. Ada musuh. Kan tadi baca tadi pemahaman tadi disebut setelah alif pada Allah sebelum jatuh roh pada akbar. Maka berkekalanlah niat seperti itu atau keyakinan seperti itu selama sholat sampai salam. Sampai salam bu. Berarti kalau begitu pemahaman ini disebut hakul maut. Di halaman 21 tuh. Apa arti hakul maut? Sekali tiadalah berubah niatnya, yakni dijadikannya seperti mayat adanya kita nih. Apakah dia itu mayat? Nah, adapun mayat di situ adalah mulutnya tiada lagi berkata. Yang berkata sebenarnya berarti sama dengan mayat. Lalu telinganya tiada lagi mendengar. Yang mendengar sebenarnya Allah. Matanya tiada lagi melihat. Sebenarnya melihat adalah Allah. Nah, sampailah habis. Maka inilah yang dinamakan dengan adamus su'ud. Halaman 22. Yang bertandai merah itu enggak wajah. Adamus su'ud, iya kan? Nah. Tapi kalau belum mati telinga, belum mati mata, itu ke dalam lebih payah matinya bu ya. Makanya di level-level awal lebih abdul rasanya kita memejamkan mata untuk mematikan. Mana nampak Allah Akbar. Malam tadi coba aja duduk aja.
celana rok kawan itu sambung dengan kawan. Nah, potong baju bunga-bunga baju. Dulu tuh sempat kadang ditandai garis baju kawan di dalam tembus aja mungkin nak kawan potong baju kulit pakai di subuh. Ayo Allah ya gimana nah, nah menurut kita sholat juga tuh ya begitu kafirnya kita ya Allah mantas dah sulit hati ini keras ya sampai situ dulu bunda aduh gitu yang ragu aku tidak ada ya Mama amal kan dia lagi Ustaz. Bau angkat dari diri awak tahu tuh Ustaz. Ketika awak sholat tuh kan awak takbir tuh bukanlah insyaallah bisa awak. Kadang-kadang Ustaz pas masuk. Pas masuk jalan tuh katanya banyak jalan. Apa itu awalnya? Ini kita lalui jauh aja. Menggantung kita kalah paham. Yang suansu je lambe-lambe. Terutama saat kita sholat sendirian. Berjemaah itu payah deh bu. Maka dia paham kali kalimat kita sudul ba'da fil kasrah, sul kasrah fil wada. Itu paham kali kita. Sunyi di tengah keramaian sangat terasa nanti. Dan ramai di tengah kesunyian itu sama asik kalau sini. Terasa. Maupun sholat tahajud malam itu ya Allah nikmat. Kau duduk sini. Sholat sendiri. Kadang ini kami zahir aja kadang. Kan subuh tuh ada kita yang tak wik subuh kadang. Lah mandi kita mau nak berangkat ngomong dia di rumahnya lagi di rumah satu pergi nanti tuh dibaca-bacanya tuh kemana-mana balik kan itu tanya lah kan kacau masalah nanti ajak tu mana tapi kau suruh pergi walaupun ada anak imam pergi je lah nak pergi itu jadi aman kita bu cuma itulah bu kalau duduk depan ini susah. Nggak kita pergi, kita pemuka masyarakat. Bukan kata orang katanya. Division deh yang kedua. Maka di level itu kita paham banyak. Melihat kita mengerti. Maka kita tidak salahkan, cuma tersenyumnya. Yang kita paham. Nanti bijak akhir. Bijak. Nah, kalau bijak tua itu kan manis tidak ditelan, muntah, pahit tidak dimuntah, pikir pelita hati. Ini sholat tuh Allah yang sholat untuk Allah Ustaz ya. Iya, tidak ada kita dong. Kita hanya hamba aja, hamba sekedar. Sholat dulu kan. Coba dicontoh supaya pas hamba tuh. Waktu perang itu namanya ada ghanimah. Ghanimah tuh harta rampasan perang. Ada rumah, ada mobil, ada kendaraan, ada orang-orang yang saat perang tuh itu namanya budak. Itu masuk budak itu dengan ghanimah, harta rampasan perang. Maaf cerita, budak itu seandainya kamu ingin menikah, lebih baik kamu nikah dengan budak hitammu daripada nikah beda agama. Nah itu gitu dia. Lalu apa? Bagaimana budak tuh nikah? Dikawini, beranak, tidak berzina gitu. Bayangkan, tidak berzina, kena hatanya. Lalu apa yang penting oleh budaknya merdeka? Lalu bagaimana hamba itu? Dia kerja seharian, 2 harian, 3 harian, tidak ada gaji dulu, tidak ada gaji. Atau level kita itu. Jadi kita ngikut Allah, tidak berharap surga, tidak berharap neraka. Tidak takut neraka, bukan ingin dipuji. Maka disebut ilahi anta maksudi warido. Hanya redonya dicari. Kalau lo redo, yang tidak diminta dikasihnya. Kalau lari do otomatis kalau lari do Allah dapat tuh surga kan ada dapat. Tujuan surga Itu di level fikih beramal yang tadi sholat nak masuk surga, tidak mencari ridho Allah. Maka tidak tahu posisi hamba. Awak yang sholat, makanya ria lah gitu. Ujuk lagi siap. Paling dasar sombong. Awak jadi melok. Iya. Kita jadi hamba, cuma hamba saja. Maka yang diakui oleh Allah, innama yasallahu min ibadihi ulama, itu hamba.
wa'budun hamba fattabi'ni hamba. Ya ibadur rahman, jadilah kau hamba. Tidak disuruh Allah kita jadi siapa-siapa, cuma jadi kalau lah jadi hamba, udah Allah yang ngurus. Maka hamba budak tuh dia tidak pernah memikirkan rumah tangga, tidak pernah memikirkan makan, tidak pernah memikirkan pakaian. Makalah dikasih dia tuannya, gitu ya. Awak kau jadi Tuhan dipikir capek. Ya Allah, diperintah-perintah lagi, ya Allah, kecil Allah, kecil bau nggak dari orang ini. Allah tidak sama jawab. Maka ada namanya kolbi takluk sifat ilmu Allah. Tanya di hati Allah tuh udah tahu. Ya Allah. Ya sudah ya. Jadi memang paralu penting. Artinya waktu kerja Ustaz itu jalan tol. Kayak tadi kami belajar itu Ustaz mempelajarkan empat sifat manusia yang bikin dosa. Tuhan sifat dia, pokoknya orang egois. Waktu itu kalau lah Allah tuh tak ada itu gitu. Kalau awak tidak belajar itu, Ustaz awak asal gimana mikir aja bahas supaya tidak benjang ya. Bahas supaya nak ikut kan awak yang menata sini kan. Kalau lah Allah tuh Allah kan gitu kan ini. Enak kan, lapang Enak, jadinya. enak. Lapang buangan. Lapang ya. Jadi kami bilik siang tadi, itu bunda tuh apa? Karena belum kajian sini. Kita jangan langsung bilik dia. Kenapa bunda? Kita baca apalah dulu selawat. Kan hari Jumat di banyak pahala. Kajiannya mantap. Belum pada salat dulu banyak pahala banyak. Karena kita kali itu. Yo. Tidak kita salah karena Ada lagi tuh di tempat lain, Ustaz kita apa dulu ya? Baca tabarok sama-sama. Beliau rezeki karena di level itu akan capek gitu kan. Tabarok ramai. Akhirnya yang ilmu sungguhnya sedikit dapat. Gitu ya. Tidak bisa dong. Dia seperti melempar bola, terlalu laju. Harus pas. Maka Nabi itu berdakwah tidak boleh dia keras, tapi harus ada lemah lembutnya. Kalau kamu keras, lari kata Rasulullah. Ruhama, kata saya. Nih, bid'ah, lari dah kawan. Bunda, jadi ini mungkin cukup sampai sini dulu, dah apa? Dari pagi ya ke sini rencana. Nah, ditukar Siko sedikit. kan mencari hari kan apa ya? Siko. Nah, orang pokok ada tahu ya, man. Pokoknya Ya, udah dua paham tahun. lah. Ya. Ada mama. Iya. Iya. Selagi kosong. Heeh.